ketemu lagi sama aku Yusti Imami. Kali ini aku masih akan bahas tentang Singapura. Kali ini aku akan membahas tentang rekomendasi fast food yang halal di Singapura. Tentunya yang belum ada di Indonesia, enak, dan aku sering coba. Pokoknya kalau tiap ke Singapura aku pasti ke tempat makan ini. Oke, yang pertama itu kesukaan aku banget di Singapura yaitu Encik Tan. Ini tuh restoran dengan masakan Asia, banyaknya sih mie dan nasi. Encik Tan ini lokasinya ada di berbagai outlet, tapi aku seringnya makannya di 313 Somerset Orchard atau di Vivo City. Makanannya ini beragam banget dan cocok banget di lidah orang Indonesia. Kayak ada bakmi, terus juga ada nasi, ada semacam katsu, kari, terus juga ada yang berkuah juga, mie kuah, atau juga macem-macem deh pokoknya. Dan kalau kita beli makan di sini, cuma nambah $1 aja buat minum, jadi udah sepaket. Dan harganya itu rata-rata dari $4 sampai $5. Ada juga sih yang 7 atau $8, tapi rata-rata sih 4 sama $5. Jadi sekitar 5 sampai $6 sama minuman. Dan rasanya itu pokoknya enak dan cocok di lidah orang Indonesia. Pastinya juga halal. Nah, yang kedua adalah Jollibee. Jollibee ini merupakan fast food ayam goreng atau fried chicken asal Filipina. Tapi di Indonesia ini belum masuk, di Singapura ada. Rasa ayamnya itu berbeda dari ayam-ayam fast food kayak KFC atau McD. Dan selain ayam, ada juga spaghetti, es krim, kentang, dan lain-lain sebagaimana fast food lainnya. Yang bedanya itu tingkat kekrispian dari si ayam goreng ini beda banget sama stylenya KFC, McD, Burger King, atau restoran-restoran fast food ayam lainnya. Nah, untuk harga di sini agak lebih murah daripada fast food lainnya, sekitaran $6 sampai $8 itu sudah sepaket. Rasanya enak dan sudah bersertifikasi halal. Dan untuk lokasinya ini ada di berbagai outlet, tapi aku pernah makannya itu di Citylink Esplanade. Itu mallnya deket Esplanade atau daerah Raffles. Tapi ada juga outletnya di Lucky Plaza Orchard. Nah, itu yang outletnya paling laku banget dan harus ngantri. Kalau di Citylink agak sepi, jadi nggak perlu ngantri-ngantri. Yang ketiga adalah Subway. Subway itu semacam sandwich tapi porsinya besar. Subway ini tersebar di seluruh Singapura, banyak banget outletnya. Tapi aku sering belinya itu di Changi Airport, terutama di Terminal 3 sama Terminal 2. Ini outlet di Terminal 3 Transit Area Changi Airport. Nah, untuk harganya itu memang cukup mahal kalau buat aku, jadi sekitar 7 atau 8. Bedanya Subway dengan sandwich lainnya di fast food itu kita bisa milih isi dagingnya, milih mayonesnya, milih sayurannya. Pokoknya suka-suka kita deh mau dicampur apapun. Jadi harus cobain Subway kalau ke Singapura. Sebenarnya di negara lain juga ada, cuman kan ini khusus Singapura. Dan kalau aku bandingin yang di Malaysia atau di Kuala Lumpur dengan di Singapura, yang di outlet Singapura ini lebih enak, lebih fresh dagingnya, sayurannya lebih fresh, rotinya juga beda teksturnya dan rasanya. Jadi harus coba. Terus yang keempat adalah Jinja Chicken. Jinja Chicken ini makanan Korea
adanya cuman ada di Singapura aja, setahu aku ya. Mungkin ada di outlet lain, cuman aku kurang tahu. Tapi setahu aku memang cuman ada di Singapura. Lokasinya juga di berbagai mall. Aku seringnya makan di Bugis Street. Posisinya tepat banget sebelah pintu masuk Bugis Street. Nah, untuk makanannya itu khas banget Korea. Jadi bagi pecinta K-pop, K-drama, mau makan Korea di Singapura yang autentik dan halal, itu ke Jinja Chicken aja. Selain ayam, sesuai judulnya, ada juga jajangmyeon, terus juga ada macem-macem deh pokoknya makanan khas Korea. Tapi aku suka di sini memang ayamnya, jadi kayak spicy wings gitu, pakai bumbu soy sauce khas Korea. Itu enak banget. Dan kalau makan ayamnya itu kita bisa sepaket dengan nasi. Terus minumannya juga punya minuman khas Korea, yaitu sike. Nah, sike ini minuman yang berbahan dasar gandum. Mungkin teman-teman yang suka denger K-pop atau nonton K-drama pasti familiar sama minuman ini. Bisa dicoba banget kalau ke Singapura untuk makan di Jinja Chicken. Soalnya di Indonesia belum masuk. Dan rasanya itu otentik banget, enak banget, pastinya halal. Nah, terus yang kelima adalah Express Teppanyaki. Sebenarnya Express Teppanyaki ini aku tahu pertama kalinya di KL, di Kuala Lumpur, yaitu di Pavilion Mall. Tapi ternyata di Singapura juga ada. Jadi pas sekalian ke Singapura, aku mampir juga ke Express Teppanyaki. Lokasinya ada di Mall Next di daerah Serangon. Nah, daerah Serangon ini sepertinya bukan tempat wisata untuk orang Indonesia pada umumnya, dan lokasinya pun agak jauh dari pusat kota. Tapi kalau lagi iseng-iseng mau nyobain, bisa banget mampir ke sini naik MRT ke Serangon. Nah, bedanya apa dengan teppanyaki lainnya? Di Express Teppanyaki ini, kita makan teppanyakinya itu benar-benar langsung di tepan tempat masaknya. Jadi depan kita itu ada chefnya yang masak, terus langsung disajiin ke kita tanpa dialasin piring. Cuman dialasin sama aluminium foil aja. Itu ciri khasnya kayak gitu. Jadi nggak pakai piring atau hot plate. Jadi benar-benar langsung dimakan di atas tepannya. Nah, untuk makanannya sendiri, kalau yang di Singapura ini emang cukup lumayan ya, harganya sekitar $8, $9 ke atas. Tapi biasanya suka ada paketan atau set sama nasi, sayur, dan minum. Jadi lumayan lah, untuk di Singapura tuh harga $9 ke atas itu masih standar untuk makanan sejenis teppanyaki, apalagi daging-dagingan ya. Ini menunya ada seafood, daging ayam, dan daging sapi. Jadi boleh banget dicoba untuk pengalaman makan teppanyaki bener-bener di atas tepannya. Nah, selain resto atau fast food, aku juga mau rekomendasiin jajanan yang aku suka beli kalau ke Singapura. Yang pertama tentunya es krim potong. Nah, ini pasti udah terkenal banget, semua juga udah tahu. Cuman di mana sih beli es krim potong yang enak, yang murah, dan nggak ngantri banget. Biasanya tuh orang-orang beli es potong itu di Orchard dan pasti ngantri banget. Kalau aku suka beli es krim potong itu di Chinatown. Pas banget di depan pintu keluar MRT Chinatown. Itu yang jualnya waktu aku beli sekitar 2 tahun lalu itu masih
$2. Sedangkan kalau yang lain udah $1,5. Jadi lumayan cukup murah. Dan selain itu, tempat beli es potong yang murah itu ada di susuran sungai Singapura arah ke MRT Raffles. Di situ ada uncle yang jual es potong masih $1. Itu murah banget. Jadi bisa jadi referensi buat beli es potong yang murah dan enggak ngantri. Untuk rasa sih sama aja ya, es potong di mana-mana di seluruh Singapura. Nah, yang kedua adalah putu piring. Putu piring ini semacam putu kalau di kita, kue putu biasa, cuman bentuknya agak tipis, bulat, melebar gitu. Nah, tempatnya itu ada di Geylang Serai Market atau pusatnya ada di Haig Road. Ini tuh memang makanan khas Singapura dan udah ada dari zaman dulu. Rasanya mirip-mirip putu yang di kita di Indonesia yang dicetak pakai bambu, tapi bedanya lebih lembut dan lebih tipis. Untuk harganya sendiri itu aku pernah beli sekitar $2 itu isi 5. Jadi lumayan lah terjangkau untuk jajanan. Dan tempatnya memang cuma ada di Geylang Serai Market atau di Haig Road. Itu kalau mau ke sana bisa naik MRT turun di Eunos MRT. Naik bis juga bisa. Nah, yang ketiga ada Jollibee. Jollibee ini adalah outlet snack khususnya menjual susu kacang kedelai. Tapi ada juga menjual cemilan yang seperti martabak manis kalau di kita. Itu aku suka banget Jollibee, selain beli susu kacang kedelainya, aku juga beli martabak manis mininya lah istilahnya di sana tuh. Untuk harganya adalah sekitar $2 itu dapat satu potong bentuk segitiga untuk kue martabak manisnya. Untuk susu kedelainya sekitar $2 atau $3. Dan pastinya halal ya. Outletnya tersebar di seluruh Singapura, tapi kalau aku pernah belinya di Lavender MRT, terus di Pioneer MRT, dan di Bugis Junction juga ada. Kalau mau coba boleh banget, soalnya nggak ada di Indonesia dan martabak manisnya tuh beda dari martabak manis style Indonesia. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah Garrett Popcorn. Nah, Garrett Popcorn ini ya sesuai namanya adalah popcorn asalnya dari Amerika. Nah, tapi di Indonesia ini belum masuk, di Malaysia ada. Tapi aku sering belinya di Singapura, di Sentosa Island depan Universal Studio Singapura. Di Vivocity juga ada, dan di berbagai outlet lainnya juga ada, di Orchard ada. Tapi aku memang sering belinya di USS Sentosa Island atau di Vivocity. Nah, bedanya apa dengan popcorn lain? Popcorn ini rasanya tuh lebih crunchy dan awet crunchy-nya kalau dibawa ke Indonesia sebagai oleh-oleh atau buat kita sendiri. Jadi sampai 3 hari sampai 4 hari itu tetap crunchy popcornnya. Untuk rasa-rasanya ada rasa original, butter, cheese, coklat, dan ada juga yang seri rasa-rasa kacang. Ada macadamia, ada almond, ada cashew, macem-macem banget pilihannya. Untuk harganya lumayan mahal ya menurut aku, sekitar $8 ke atas. Cuman ada juga yang harganya $5 untuk yang plain butter. Tapi kan kalau yang plain rasanya asin doang, kurang greget. Enaknya tuh emang yang rasa karamel atau rasa kacangnya. Jadi kalau untuk rasa kacang ada butiran kacang aslinya. Enak banget pokoknya. Tapinya, Garrett Popcorn ini belum sertifikasi halal, namun bahan-bahan semua dari tumbuhan atau vegan friendly.
Nah, sekian rekomendasi makanan atau fast food atau resto dan snack di Singapura yang suka aku beli, yang bisa dicoba kalau ke Singapura. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Jangan lupa klik like dan komen kalau ada saran dan kritik. Dan subscribe juga ya. Dadah!